engkau Abdurrahman Al-Faqih alamatud dunia. Ya, aku Abdurrahman Al-Faqih. Ya Allah, Habib katanya, sungguh suatu aib bagi kami engkau datang ke kota kami tanpa disambut dan engkau diam-diam datang duduk belakang, itu suatu kekurangan besar bagi kami enggak menyambutmu. Kata beliau, enggak salah, emang beginilah perihal orang yang naik haji. Semestinya orang yang al-hajju asy'af dalam hadis. Haji itu sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mahya yang saya hormati, kita akan mendiskusikan salah satu karya penting di dalam khazanah tasawuf Islam dari seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Beliau punya karya berjudul Ar-Rosyafat yang berisi nazom, ya, untaian puisi yang sangat mendalam, sangat indah dan epik, dan akan ke depan kita akan kupas bersama, kita akan pelajari bersama. Dia akan disyarah oleh, alhamdulillah sudah hadir dengan kita guru kita Al-Habib Mujtaba bin Syahab. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Mahya dan terima kasih menyempatkan hadir di kali ini untuk diskusi. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Tasharrafna, Masya Allah, jazakumullah khair, syukran. Ya, Habib, Nah, sebelum ke Rosyafatnya, ya. Saya kira sahabat Mahya perlu tahu ya tentang Habib Abdurrahman Al-Faqih ini siapa. Tentu sebagian kita mengenal beliau dengan gelar Alamatud Dunya, ya. Tapi karena manusia ini ada jutaan ya di Indonesia, dan tidak semua orang barangkali mengenal. Orang yang tidak mengikuti mutolaah terhadap kitab-kitab Sadah Alawiyyin mungkin juga tidak mengenal betapapun kontribusi beliau itu besar, jasa beliau besar dalam keilmuan, dalam bidang tarbiyah, mendidik ulama-ulama besar luar biasa, dan terutama beliau adalah murid dekat dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Barangkali antum bisa menjelaskan sekilas siapa beliau, kemudian gurunya siapa saja, bagaimana proses beliau belajar Islam sehingga menjadi ulama besar, dan karya-karyanya. Bismillah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Azam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, Masya Allah, ini suatu kesempatan yang sangatlah mulia. Kita bisa bersama meraungi samudra yang sangatlah besar dan samudra yang tiada ujungnya, dalam kitab yang sangatlah tinggi dari segi sastra sebelum ilmunya. Apalagi dari segi ilmunya, ilmu yang luar biasa khusus dalam bidang yang beliau raungi di dalam nadhaman ini. Kitab ini namanya Rosyafat, ya. Sering kan kita dengar tuh Rosyafat. Kalau nama panjangnya sebegini, Rosyafat Ahlil Kamal wa Nasamat Ahlil Wisal. Gitu nama ujung dari kitab ini. Dari segi judulnya itu sudah kita bisa membaca. Jadi sastra pun ada dalam judul kitab itu. Beliau utarakan dengan Rosyafat. Rosyafat itu kan jamak daripada Roshfah. Apa arti Roshfah? Hirupan. Roshfah. Ala wazni fa'lah. Itu kan berarti kalau dari ilmu sastra nahwu itu kan fi'lul istighraq wahdah. Suatu hirupan. Gitu. Dan nasmah. Roshfah suatu percikan. Rashfah suatu percikan, dan nasmah suatu hirupan daripada aroma. Percikan dari apa? Rasyafat ahlil kamal. Percikan daripada keadaannya orang-orang yang sempurna. Wa nasamat ahlil wisal. Dan suatu hirupan daripada cuaca orang-orang yang telah sampai. Artinya al-wisal. Sampai kepada Allah SWT. Al-wasal. Wahakadha. Nah ini. Jadi di sini beliau akan menjelaskan bahwasanya apa yang akan saya tulis itu hanya berupa garis-garis besar. Satu bait itu kalau disyarahkan, bisa puluh-puluh halaman, bahkan bisa berjilid-jilid. Karena memang yang beliau terangkan dalam bait itu adalah poin-poin utama dalam ilmu tasawuf. Makanya beliau namakan Roshfah, hanya sekedar percikan. Dan hanya sekedar suatu hirupan daripada aroma yang sangatlah luar biasa dan percikan daripada samudera yang sangatlah besar. Dan begitulah ilmu tasawuf itu, ya. Kalau kita melihat Al-Imam Az-Zarkashi yang pernah berkata dalam kitabnya
Al-Bahrul Muhit. Imam Zarkashi membagi ilmu, ada ilmu yang matang kata beliau. Ilmu nadraj ya. An-nadj, ilmu nadj yang sudah matang dan nggak bakal tambah lagi. Seperti ilmu nahwu gitu kan ya. Sudah final ya ilmu Sudah itu. final. Walaupun perkataan Imam Zarkashi itu banyak didiskusikan kembali oleh ulama. Enggak. Walaupun ilmu nahwu yang dikira sudah matang itu masih bisa meluas. Dan banyak kan mujama'at Ada pengembangan juga ya. pengembangan dan nggak ada ujungnya. Walaupun ilmu itu ilmunya sudah matang katanya. Ada lagi yang ilmu belum matang-matang. Maksudnya apa? Ilmu yang terus berkembang dan nggak ada habisnya. Ya seperti ilmu fikih. Fikih. Gitu kan. Terus nggak bakal ada Tafsir ujungnya tuh. juga ya. Tafsir, hadis, Nggak ada terus habisnya. syarah-syarahnya. Nggak. Nah, di antaranya ilmu itu kalau ilmu tasawuf, penamaan tasawuf sebagai ilmu itu juga ada diskusi yang sangat panjang. Sebenarnya tasawuf itu bukanlah maklumat, bukanlah apa namanya? Informasi, suatu maklumah, suatu pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan. Tasawuf adalah dzauq wal wijdan. Peresapan dan apa namanya? Pengaplikasian. Betul, itu adalah tasawuf. Bukan hanya informasi ataupun pengetahuan yang dihafalkan kemudian dijabarkan. Jauh sekali daripada arti tasawuf itu. Wah kata. Ala kulli hal. Jadi tasawuf itu nggak ada ujungnya sebenarnya sih ilmunya. Dan di sini hanyalah garis-garis besar. Tapi garis-garis besar yang ditulis oleh beliau garis besar yang sangat utama. Begitu. Begini Bib, tadi Anda menyampaikan bahwa tasawuf itu terutama adalah soal zauq ya, soal rasa. Barangkali ini juga alasan mengapa beliau memilih sastra untuk membahasakan apa yang beliau rasakan ya. Karena mungkin kalau prosa, nasar mungkin tidak cukup mampu ya. Beda dengan puisi gitu. Antum nih Masya Allah banget. Masya Allah, Ustaz Azam, Masya Allah banget. Antum bisa menangkap sesuatu yang benar-benar menjadi apa namanya suatu alat yang digunakan oleh ulama-ulama tasawuf kita. Dan memang ilmu tasawuf itu ilmu dzauq kan. Beliau akan utarakan di sini dalam perkataan beliau, "Wa man yakun bi kulli ilmin alim wa lam yadhuqha fa huwa sahin naim." Barang siapa yang mengetahui semua ilmu tapi dia belum meresapi cita rasanya daripada ilmu itu, hanya pengetahuan sebenarnya. Itu bagaikan orang yang tidur yang ngigau. Itu hakikatnya itu, ngigau. Belum bangun, belum tahu apa yang benar-benar dia punya. Fakhaf alaihi ma yakhaful haim 'inda kifahil maut wal ahwali. Nah, saking indahnya tasawuf itu Ustadz, memang kalau diutarakan dengan perkataan biasa tidak bisa menyampaikan gambaran indah itu kepada pembaca. Oh begini. Makanya dihiasi dengan kata-kata yang indah. Sebenarnya gini, walaupun nggak ada sastra sama sekali dalam untaian tasawuf itu sudah indah. Ketika masuk ke hati dengan adem kayak es masuk ke hati, apalagi ketika diamalkan luar biasa. Tapi lebih lagi kalau seandainya untayan-untayan itu dihiasi dengan sastra yang indah, yang tinggi, lebih bisa membuat orang membayangkan apa sih tasawuf itu. Makanya makin tinggi sastranya, juga makin tinggi pembahasannya dan makin banyak makna yang terkandung dalam apa namanya paragraf ataupun jumlah itu. Wah kata inilah betul banget artinya Sayyidina Abdurrahman bin Allah Al-Faqih menggunakan sastra-sastra yang tinggi untuk penguntaian mutiara tasawuf agar bisa kita menggambarkan engkau rasakan sastra indah ini, hakikat yang ada di dalam ini lebih indah lagi sebenarnya. Dan terus begitu. Iya betul. Karena memang tadi disebut judulnya untuk sampaikan misalnya nasamat ahlil wisol ya. Apa namanya? Hirupan dari orang-orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Itu kan melambang wasl ya, keterhubungan ya. Jadi seperti cinta ya. Orang jatuh cinta juga pasti menggunakan bahasa yang puitis. Ini seorang alim, alamah besar yang mengecap cintanya Allah ya, yang Allah sendiri sampaikan asyhadu hubban lillah. Beriman ya. Jadi mungkin saya kira memang pasti pemilihan puisi ini bukan tanpa alasan. Betul banget. Memang ada ulama yang demi kepentingan maslahat, misalnya Imam Ghazali memilih nasar ya, seperti Ihya. Kan itu untuk likuli maqam magal. Sahih, likuli magal. Beliau menyampaikan apa ya, saya ingin mengutip pernyataan Imam Asy'arani ketika menjelaskan tentang Syekh Ibnul Arabi. Dia bilang kutub itu ada ludalin al-maqam rajul. Kitab beliau dalam konteks ini misalnya Ras Syafat menunjukkan bagaimana makom spiritual Imam Bil-Faqih. Betul banget. Keindahan bahasanya luar biasa. Dan ilham itu ya. Betul.
Wah, luar biasa antum. Kan ini bukan sekedar kepandaian merangkai bahasa, tapi Betul. ini memang merefleksikan dari pengalaman apa yang dia alami. Nah, gitu. lebih dari itu, dibilang begini. Kalau ketika seorang ulama tasawuf mengutarakan materinya dengan nathar ya, itu kan benar-benar untuk difahami oleh semua. Tapi kalau mereka ketika mengutarakan materinya dengan nazam, itu ada nilai plusnya. Maksudnya apa? Lah, mereka ini kan kalau secara bahasa kasarnya, secara ilmiahnya, mereka ini nggak belajar ilmu arud. Mereka nggak belajar ilmu sastra untuk bisa syair, tapi kok bisa syair? Syairnya tingkat tinggi lagi. Makanya dikatakan untaian ulama dalam syair mereka itu murni waridat rabbaniyah, waridat dari Allah Ta'ala. Benar-benar murni dari Allah Ta'ala. Ya kan? Masya Allah. Ya. Sedangkan untaian mereka secara nathar, ya artinya pastilah semua minallah wa ilallah wa alallah fillah, akan tetapi ya masih ada di situ apa namanya usaha mujahadat nafsiyah fardiyah. Tapi kalau untaian syair, wah, murni minallah. Nah, makanya Imam Haddad berkata, Sayyidina Allah bin Ali Haddad Sahibat berkata, beliau kan banyak karang kitab ya, Nasihuddin, Risalah Ma'unah. Tapi beliau berkata, tapi aku simpan semua rahasiaku di kitab mana ya Habib? Di diwan. Diwan beliau, kitab qasidah. Puisi beliau ya. Ad-Durrul Manzum li Dzabil Uquli wal Fuhum namanya. Dan memang semua rahasia ada di situ. Baik pun rahasia mereka yang baru mulai atau yang sudah sampai atau yang lagi berjalan. Semua bisa menjadikan kitab itu sebagai pedomannya. Nah, ini memang luar biasa tingkat apa namanya tasawuf dengan pola syair itu punya khususnya yang luar biasa Ustaz lah. Ya, dan karena kitab ini bicara tentang tasawuf yang terutama soal hati. Betul. Ini kan kitab yang akan kontekstual, akan relevan kapan dan dimanapun gitu. Allahu Akbar. Sahih. Nah, di sini sebelum Al-Faqir membahas masalah sosok pengarang kita, ini kan kita membahas tentang pola kitab ini Ustaz ya. Sebenarnya kitab ini kalau dalam bahasa Arabnya tagriyuz. Aneh nggak tahu kalau bahasa tagriyuz itu apa namanya? Kata pengantar. Ketika kitab ini dilihat oleh Sahib Ar-Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau langsung memuji-muji kitab ini dengan membuat beberapa abiyat syair qasidah yang menjadi kata pengantar untuk kitab Rosyafat ini. Dengan pujian yang ini benar, ini Imam Haddad benar yang memuji. Pujian yang sangatlah tinggi Ustaz. Ala kulli hal dinukil oleh beberapa syurah. Teman kitab ini yang terkenal syarah-syarahnya sampai sekarang ya, ada dua syarah. Ada dua syarah. Yang pertama, syarah lil Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ma'ruf itu, Matali'ul Anwar. Ya, syarah Rosyafat Sadatul Abrar. Nah, ini syarah yang tipis segini. Lumayan tipis lah, lumayan. Yeah. Untuk sekelas Rosyafat disyarahkan dengan 300 lembar, 300 halaman. Itu hanya mensyarahkan kalimat. Syarah kalimat. Ya. Syarah kedua, syarah guru kita Sayyidul Imam Al-Habib Amar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Ada mungkin 6 juzuk. Ini juzuk pertamanya. 6 juzuk. 6 juzuk. Yang tercetak baru 2 juzuk. Ya. Wah, kata. Setiap juzuk beliau utarakan antara 1 sampai 2 daripada rasyfah-rasyfahnya. Imam Haddad mengutarakan dalam syairnya yang beliau kutip dinukil oleh beberapa bagian dari takrir dari tagrid itu. Beliau nukil dalam diwan Imam Haddad. Nah, ini dia. Lillahi darruka ya wajihu. Nah, kalimat yang kan beliau namanya Abdurrahman ya, Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Dalam ilmu nahwu itu ada namanya al-lagabul am, lagab yang umum. Kalau lagab yang khusus kan masing-masing ada lagabnya per orang personal. Tapi ada lagab yang umum, artinya seperti setiap orang yang bernama Muhammad maka lagabnya Jamaluddin gitu. Setiap orang yang namanya Ahmad maka lagabnya Syihabuddin. Nah, setiap orang yang bernama Abdurrahman maka lagabnya Wajihuddin. Dalam syair Imam Haddad seringkali beliau mengutarakan khitab khusus kepada Abdurrahman dengan kalimat wajih. Itu bukan 1-2 qasidah, banyak qasidah. Jadi itu maksudnya ke pribadi beliau ya. Murid beliau ini. Ya wajih innaha habbat riyahus su'udi, dalam qasidah yang beliau membahas tentang Nabi Allah Hud. Katanya kita ada 2 qasidah. Semuanya ya wajihu. Nah, ini juga beliau berkata, lillahi darruka ya wajihu wa darruha fi sabki nazmin 'inda sawghika durraha syahidat bi fahmin lami'in wa tadallu'in wa badat bi 'ilmin jami'in fi nashriha tunbi bi sirri sariratin 'alawiyatin wa bi dhawqi ma'nan fi haqa'iqi sirriha la zilta targa fi 'ulaka 'ala iktifa salafin bihim amarut tariqa wa amraha. Ini ada 4 syair. Panjang sih kalau kita bahas satu-satu ya artinya. Ini artinya luar biasa banget. Dimulai dengan lillahi darruka. Lillahi dar. Pujian yang sangatlah tinggi. Memuji kitab ini, memuji Abdurrahmannya. Nah, Ustaz jangan lupa, banyak orang memvonis beliau ini adalah murid Imam Haddad, dan memang
beliau bermulazamah dengan Imam Haddad, tapi Imam Haddad enggak mengakui beliau sebagai murid. Apa? Sebagai rekan. Bahagia. Ini bukan murid, ini rekanku katanya. Padahal antum bayangin beda usia antara Imam Haddad dan beliau 47 tahun. Lebih muda beliau ya? Lebih muda beliau. Beliau lahir tahun 1049. Imam Haddad lahir tahun 1044. 40 tahun lebih muda. 40 tahun lebih, 45 tahun bedanya. 45 tahun beda antara beliau sama Imam Haddad. Tapi dan beliau ini menjadi mulazamah dengan Imam Haddad di akhir hayat Imam Haddad. Setelah wafat guru-guru beliau yang ayahnya, pamannya, dan beliau mulazamah dengan Imam Haddad enggak mau menganggap beliau sebagai murid, tapi sebagai rekan. Wah, kata. Ini ada ulama kita itu ya. Luar biasa Ustaz. Dan memang itu yang tadi antum sebutkan tadi apa namanya? Alamatud dunia. Dari mana itu? Kalimat alamatud dunia dari Imam Haddad. Oh, itu Imam Haddad ya. Imam Haddad, itu dari Imam Haddad. Gimana siagahnya gini? Qal wallah ma fil akwan misal Abdurrahman. Demi Allah, enggak ada sekarang dalam semua alam nih akwan seperti orang ini, seperti Abdurrahman. Wah, dan beliau menamai ini adalah alamatud dunia. Alamah sirah mubalaghah, ada tak mubalaghah dan sirah mubalaghah juga fa'al. Orang paling alim sedunia. Dengan saksi daripada rekan dan gurunya, langsung Imam Haddad. Ya, sebenarnya gurunya sih. Tapi beliau Imam Haddad yang enggak mau menganggap murid, ini rekanku katanya Imam Haddad. Beliau ini kalau kita bahas masalah biografi beliau panjang. Dan ringkasnya begini. Beliau termasuk sosok yang sangatlah langka. Dalam keluarga Sada Al-Ba'alawi ada sosok-sosok yang artinya luar biasa. Dari segi ilmunya, dari segi ibadahnya. Apalagi dari segi ilmu ya, kan alamah, orang alim. Dari segi ilmu memang dari kecil Ustaz, beliau ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Guru pertama beliau adalah ayahnya. Ayah beliau sendiri. Ayah sendiri. Habib Abdullah bin Faqih. Abdullah bin Faqih. Pamannya juga. Wah, gitu. Dan beliau pernah mengutarakan ini dalam mengutarakan biografi pribadinya dalam kitabnya yang Ghosidah juga dengan yang akhirnya Lamiyah itu. Nah, apa namanya? Menimba ilmu dari ayahnya, kemudian pamannya, ulama-ulama Tarim, dan juga sempat beliau menimba ilmu ke Syibam, ke kota-kota Hadramut yang lain, dan juga ke Mekah Mukarramah, dan balik lagi ke Hadramut. Dan beliau ini berkata, sungguh aku telah menguasai lebih dari 100 ilmu. Dan ketika beliau mau meninggal, di akhir hayat beliau, dan sampai sekarang, aku di dadaku ada 14 ilmu yang tidak pernah aku syarahkan atau ditanya oleh orang. Jadi masih ada 14 ilmu nih, yang sama sekali belum ada yang nyenggolnya 14 ilmu itu. Masya Allah. Ilmu yang beliau kuasai luar biasa dari segi fikihnya, dan memang Ustaz, beliau kan keluarganya Balfaqih. Balfaqih ini terkenal dari sosok keluarga marga Ba'alawi dengan julukan Jafnatul Ilm. Jafna, wadahnya ilmu. Dan memang banyak ulama-ulama dari keluarga Al-Balfaqih beliau. Dan juga ada seorang datang setelah beliau namanya Abdullah bin Husain Balfaqih, itu minal abadil as-sab'ah. Sayyidina Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih, Masya Allah, juga yang sekarang masih ada, Masya Allah, Rabbana yahfadhu, guru kita masih muda tapi alama Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih juga ditarik. Dan memang Jafnatul Ilm mereka itu terkenal dengan sosok keilmuannya. Kita tanya dari segi ilmu apa aja, mulai dari segi Quran. Beliau mempunyai di masa-masa di Hadramut itu jarang orang yang punya sanad ilmu qiraat. Beliau mempunyai ilmu qiraat sanad, baik pun qiraat sab'ah ataupun qiraat asyarah. Baik pun dengan jalur Syatibiyah atau dengan jalur Thaibah, beliau punya. Ibnu Jazari, wahakal. Itu beliau punya. Itu yang langka. Ulama Hadramut mempunyai sanad dalam ilmu qiraat di masa beliau sangat langka. Beliau di antara yang punya. Dari segi hadis, beliau utarakan, kata baini wa bainal hafidaini thalathatun dalam abiyatnya. Sanad ummahatus sit antara beliau sama Imam Suyuti cuma ada 3 perantara, kata beliau. Jadi ali sanadnya. Sanad yang sangatlah ali. Dalam ilmu asanid, ilmu mustalah, beliau juga mengarang arba'in hadis fi fadlil Quran. 40 hadis tadi. 40 hadis yang biasa dibacain tuh dengan sanad beliau yang khusus. Kalau dalam ilmu fikih, jangan tanya lagi. Ulama Hadramut emang pakarnya fikih ya kan. Betul. Baik pun fikih dalam mazhab Syafi'i atau dalam mazhab yang lain. Wahakata. Dalam pernah cerita, ini mungkin akhir cerita nih. Dalam suatu cerita ini ma'ruf. Beliau pernah menyebutkan itu dalam salah satu kitabnya, tapi secara ringkas. Tapi versi panjang ceritanya diceritain oleh murid-muridnya.
Suatu hari beliau azam untuk naik haji. Nah, jalan kaki. Nah, dari Tarim ke Mekah. Itu umur beliau masih 30-an, belum 40. Nah, itulah nanti kita akan bahas, itulah sebab musababnya dikarang kitab Rasyafat ini. Nanti pas beliau balik dari haji, ada surat-surat dari ulama-ulama Mekah yang minta ijazah dari beliau, akhirnya beliau balas dengan kitab Rasyafat ini. Sebenarnya kitab Rasyafat itu adalah surat untuk mereka para ulama-ulama Mekah dan Madinah. Wahakadha. Nah, apa namanya? Al-Imam Abdurrahman Bil-Faqih ketika mau naik haji, ketika belum naik haji, jalan kaki dari Tarim ke Mekah, melewati kota yang saat itu dan sampai sekarang terkenal dengan ulamanya. Kota namanya kota Zabid. Oke. Di Zabid ada siapa? Masya Allah, dari zaman sahabat sampai sekarang banyak ulamanya. Di Zabid ada kuburan Al-Fairuz Abadi, Sahib Al-Gamus Al-Mahid. Di Zabid ada kuburan Ismail ibn Mugri, pengarang Al-Irsyad. Di Zabid, fil fiqh. Di Zabid ada kuburan Ismail Al-Jabarti, seorang ahli tasawuf yang ma'ruf. Oh, bangsa Al-Ahdal, Masya Allah banyak lagi. Mufti-muftinya, ulama nahunya, pengarang kitab Kawakib ad-Durriyah, Syarah Mutammimah, ilmu apa aja banyak di situ. Al-Ahdal. Dan banyak. Ketika beliau ke Zabid lewat, kan cuma lewat nih ceritanya. Itu sosok beliau ketika beliau umur 30 tahun sekian itu sudah terkenal. Bukan cuma nama beliau sudah sampai di sana. Sudah sampai di sana. Orangnya lewat ya. Bukan cuma di sana, sampai di Mekah, di Madinah terkenal. Sosok ulama 30 tahunan. Dan ini bukan cuma beliau, Ustaz. Kita kenal Imam Haddad. Imam Abdullah bin Al-Haddad itu ketika beliau naik haji, itu umur beliau 34 tahun kalau tidak salah. Itu disambut dengan hangat oleh ulama Mekah dan sampai dijadikan imam untuk sementara di Masjidil Haram. Yang Haddad itu ketika beliau ke Madinah disambut oleh ulama Madinah mengutarakan syairnya yang sampai akhirnya syairnya itu ditulis di atas megam syubak Nabi SAW. Umurnya berapa? Masih 34 tahun. 34 tahun ya. Begitu Imam Haddad. Ya, artinya ulama-ulama dulu 30 tahun luar biasa. Ini sampai keluar bukan cuma skala Tarim, bukan cuma Hadramaut, ulama Haramain. Jadi enggak heran Sayyidina Abdurrahman Bil-Faqih ketika beliau melewati kota Zabid itu, kan mau haji ceritanya. Beliau pakai pakaian yang camping biasa, nggak pakai pakaian ulama gitu, jubah. Beliau singgah di satu majelis yang waktu itu dipimpin oleh namanya Imam Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Ahdal Al-Magbul, Mufti Zabid waktu itu. Mufti Zabid. Beliau duduk di situ di belakang majelis. Ketika itu di pembahasan diskusinya, akhirnya ada permasalahan yang guru yang ngajar di situ bingung juga ngejawabnya gimana. Akhirnya guru itu bilang, Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Ahdal Al-Magbul bilang, aku rasa masalah ini memang sangat sulit dan aku rencana untuk menulis surat untuk ke Alamatud Dunia yang ada di Tarim tuh. Tidak tahu ada di situ. Belum nggak tahu ada di situ. Kayaknya beliau pasti bisa jawab ini. Saya rasa nggak ada lagi yang bisa jawab kecuali beliau. Padahal ada di situ kebetulan. Akhirnya Abdurrahman Bil-Faqih bilang ke orang di sampingnya, ente berdiri, ente bilang jawabannya begini. Siapa ini orang? Yang ini berdiri aja. Ya sudah, berdiri ini orang. Ustaz, aneh punya jawabannya begini. Sosok yang ngajar itu pas dengar jawabannya, jawabannya keren banget, makgul ini. Dan tahu ini muridnya. Luar biasa jawaban ente, luar biasa. Tapi anda tahu skala ilmu ente sampai mana? Anda tahu skala ilmu sampai mana? Enggak mungkin ente yang pasti dari orang lain. Ini pasti jawaban titipan ini. Dari siapa ente dapat jawaban ini? Ini dari orang asing, darwish. Orang asing yang ada di sampingku, camping-camping ini. Siapa itu? Pasti tengok, siapa gerangan engkau? Aku hamba Allah. Ya semua kita hamba Allah katanya. Siapa namamu sebenarnya? Ngaku beliau, aku Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih. Berarti Mufti belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Itu pertama kali beliau haji ceritanya. Engkau Abdurrahman Bil-Faqih, Alamatud Dunia. Ya aku Abdurrahman Bil-Faqih. Ya Allah, Habib katanya. Sungguh suatu aib bagi kami. Engkau datang ke kota kami tanpa disambut dan engkau diam-diam datang duduk belakang, itu suatu kekurangan besar bagi kami. Kami enggak menyambutmu. Kata beliau, enggak salah. Emang beginilah perihal orang yang naik haji. Semestinya orang yang al-hajju asy'af dalam hadis. Haji itu sederhana. Beginilah perihalku dalam haji. Apa adanya. Beliau disambut akhirnya ditaruh di depan majelis. Dan majelis yang dihadiri waktu itu majelis mufti-mufti semua yang hadir, banyak ulama-ulama di situ. Akhirnya mereka memohon ke beliau, ya Imam, kalau bisa engkau tinggal di sini walaupun beberapa hari untuk kasih sanad kepada kami, kasih faedah lah. Akhirnya beliau bersedia tinggal seminggu di kota Zabid itu. Dalam seminggu itu full time ya. Kalau kita kan haji
berapa ya sehari, berapa jam. Kalau orang sono ngaji nggak tanggung dari subuh sampai zuhur istirahat sebentar, makan siang, besok ngaji lagi sampai asar sampai maghrib baca Quran, baca ratib sebentar, isyanya ngaji lagi sampai subuh. Ya masya Allah. Dalam seminggu itu semua madrasah, semua lembaga-lembaga keilmuan di Zabid libur demi menimba ilmu dari beliau ini. Kesempatan. Dalam seminggu itu beliau hanya membahas perihal Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu belum kelar katanya. Nah, seminggu seharinya 10 jam. Berarti berapa itu? 70 jam. Materinya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma belum selesai. Apa yang dibahas ya? Akhirnya beliau bilang, kalau aku duduk di sini sebulan nggak bakal kelar-kelar nih pembahasan. Tapi minta maaf, Anda harus haji sekarang. Ya, mirip kakek beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Allahu Akbar. Al-Fatihah beliau bilang kan, kalau mau ada berapa jilid itu nggak akan selesai. Pernah dikatakan sama Sayyidina Ali, "Law takallamtu fil ba", kalau seandainya aku membahas makna yang ada di ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, la awgartu mi'ata ba'ir, aku akan penuhi 100 onta pembahasan ba sahaja. Ini warisan dari Sayyidina Ali di antaranya. Ya, jadi ini latar belakangnya ketika beliau sedang hendak haji dan mampir melewati Zabid. Maka ditulislah Rasyafaat ya. Belum, nanti pas beliau naik haji, ketemu dengan ulama-ulama Mekah, beliau diminta untuk tinggal di Mekah. Beliau enggak bisa. Aneh punya amanat banyak di Hadramut. Beliau kembali. Insya Allah kita akan ceritakan nanti di sesi akan datang. Insya Allah. Ya khair Ustaz Azam. Ya terima kasih Habib Mujtaba bin Syahab atas percikan ilmu ini, dan sahabat Mahya ini kita belum selesai ya. Ini baru sesi pengantar, secuil pengantar saja kepada kitab Rasyafaat. Kita belum membedah sama sekali, belum mendiskusikan untaian puisinya, belum disyarah, dan juga hal-hal lain terkait pribadi Habib Abdurrahman bil Faqih juga belum kita ketahui. Nanti insya Allah di sesi berikutnya kita akan belajar lagi bersama guru kita Habib Mujtaba. Semoga sehat terus. Amin. Antum juga. Semoga sehat terus ya. Insya Allah. Jangan lupa semuanya, kita nantikan sesi berikutnya, kita belajar bersama. Insya Allah ketemu di lain waktu. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.